Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya menginput saldo awal persediaan barang dagang. Nah, ini merupakan step yang hampir akhir ya di tahap persiapan data awal. Oke, kita lihat daftar persediaan untuk UD Buana itu ada dua. Jadi ada HPP 14 dan DI 15. Ini ya, HP Pavilion 14 dan Dell Inspiron 15. Nah, gimana caranya membuat persediaan? Seperti biasa, kalian langsung ke modul inventory. Bikin persediaan itu di inventory. Kemudian pilih apa? Selanjutnya pilih item list. Nah, di sini kecilkan aja ya. Nah, ini kalian nanti bisa langsung klik new untuk membuat item baru. Item number itu adalah berisi kode, karena saya pakai soft file seperti biasa saya kopas, jadi kalian nanti di ketik ya, kemudian di tab atau enter. Ini merupakan nama dari persediaannya. Nama persediaannya HP Pavilion, kita kopikan di sini. Kemudian karena ini persediaan barang dagang yang dicentang untuk yang di bawah sendiri itu adalah semuanya. Kenapa semua? Untuk persediaan barang dagangnya ini kan kita persediaan kita nih. Nah, ini kita beli kan. Ada 3, I buy, I sell, dan I inventory. I buy itu berarti saya membeli item ini, I buy this item. Terus I sell this item, saya akan menjual item ini, ya kan, nanti kalian jual. Tadi kalian beli atau dengan kata lain kulaan, kemudian kalian jual, itu I sell. Terus kamu mengakui sebagai persediaan apa tidak? Iya, diakui sebagai persediaan. Berarti I inventory this item juga nanti akan dicentang. Berarti intinya tiga-tiganya ini dicentang untuk persediaan barang dagang. Beda dengan yang soal kelas 11 kemarin, karena kelas 11 kemarin kan kita membuat item persediaan untuk jasa, untuk peralatan, perlengkapan, itu nanti beda yang dicentang, karena ini persediaan barang dagang, di mana kita beli juga kita jual persediaannya dan kita akui sebagai persediaan, berarti ketiganya dicentang. Terus I buy this item nanti masuknya ke apa, Bu? Masuknya di sini ke cost of goods sold. Cost of sale account, ini kan sudah kelihatan, masuknya nanti di cost of goods sold atau cost of sale biasanya, sama. Cost of goods sold atau HPP. Kemudian di sini I sell this item. Nah, kalau kamu jualan nanti diakuinya sebagai apa? Di sini juga ada kan? Sales. Tracking sales, berarti masukkan saya di sales. Terus inventory. Inventory juga gitu, masukkan di merchandise inventory. Kalau kalian beli nanti cost of sale-nya itu kalian akui sebagai cost of goods sold, kemudian jualannya diakui sebagai sales atau penjualan, kemudian persediaannya diakui sebagai persediaan barang dagang gitu ya. Nah, setelah ini disetting, kemudian kalian harus men-set juga buying detail. Karena I buy dan I sell-nya dicentang, otomatis nih ini keaktif semua. I buy, ini buying detail ya. Buying detailnya diisi apa? Karena ini kita jualannya, beli ya. Belinya kita dikenakan PPN. Sebentar. Ini. Nah, ini kan beli kita dikenakan PPN. Terus pada waktu jual kita juga dikenakan PPN. PPN masukan dan PPN keluaran. Kalau begitu, di sini buying detailnya tax code when booked. Jadi pajak ketika kita beli itu masuknya ya ada PPN-nya. PPN itu sama dengan GST. Karena tadi GST-nya nggak saya rubah jadi PPN, ya sama. Itu GST, PPN, VAT itu intinya sama. Berarti kita pilih yang GST yang tarifnya 10%. Nah, di sini pilih GST. Yang lainnya biarkan seperti ini. Ini sebenarnya bisa dilengkapi sih. Tapi karena biar cepat nggak usah dilengkapi. Apalagi kalian merubah ini, jangan, haram merubah ini. Jadi kalau misalkan ini kalian rubah, kalian itu kadang salah paham di situ. Ini ya, di sini kan persediaannya tadi berapa? Persediaannya itu ada 20 unit, terus kalian isikan di sini. Gak boleh.
Kalau kalian isikan di sini, nanti pada waktu kalian jual atau beli itu itemnya nggak satu. Nah, padahal satu yang di situ adalah satu biji. Kalau di sini kalian isikan katakan 20, nanti berarti pada waktu kalian jualan itu 20 pieces, nanti pasti back order. Jadi yang di setting di buying detail cukup yang text code-nya saja. Begitu pula yang di selling detail. Selling detail cukup yang kalian atur itu text code aja, yang lain nggak usah, nggak apa-apa ya. Kalau sudah silakan di OK, kemudian lakukan lagi untuk item yang ini sudah saya lengkapi ya, ada 2 item. Kemudian kalau sudah bikin dua-duanya, selanjutnya ngapain? Selanjutnya adalah mengisi saldo awal dari sini, dari masing-masing item ini. Caranya gimana? Kalau saldo awal itu tempatnya bukan di sini, kalian close saja. Tempatnya adalah di adjust inventory. Jadi kalian ke adjust inventory, kemudian yang ini dibiarkan seperti ini gak apa-apa. Terus di sini kan persediaannya itu per 30 November 2018. Berarti kalian nanti inputnya adalah ya per 30 November ini. Tapi kan kemarin kita konversinya itu Desember. Jadi kalau kalian ngisi November itu pasti nggak bisa. Ya satu hari setelah ini tanggal berapa? 1 Desember. Karena ini transaksinya kan Desember, berarti kalian harus ada dagangan barangnya itu harus ada buat jualan di Desember ini. Kalau nggak ada berarti ya nggak bisa. Nggak boleh salah tanggalnya ya, tanggal 1 Desember 2018. Karena kita akan jualan juga di bulan Desember 2018. Kalau salah tahunnya, katakanlah nanti kalian itu salah 2019 gitu ya. Nanti ini kita nggak bisa jualan di Desember 2018 karena persediaan kalian itu kalian input tahun depan. Nah, berarti kan tahun ini tahun 2018-nya nggak ada dagangan kalian itu nggak ada, itu efeknya. Jadi ini harus benar 2018. Memonya apa? Memonya saldo awal persediaan gitu aja nggak apa-apa. Kemudian item numbernya, berarti item numbernya adalah HPP 14. HPP 14-nya berapa ya? Ini kuantitasnya kalian isikan 20. Kuantitasnya kan ini berapa? 20. 20 isikan di kuantitas 20. Unit cost-nya berapa? Unit cost-nya adalah price per unit 16 juta. Ini juga kadang kalian itu nolnya kurang. Jadi cuma 16.000. Jadi pas waktu jualan nanti angkanya nggak sama. Ya, hati-hati. Terus account ini masuk apa, Bu? Account ini masuknya di ini, merchandise inventory. Kita akui sebagai persediaan kita kan. Nah, saldo awal itu diakui sebagai merchandise inventory kita. Terus yang kedua, itu item DI. Itemnya berapa ya? 16. 16, kemudian harga per unitnya itu 12.500. 12.500 kita isikan di sini. Kebanyakan 0. 12.500. Oke. Ini ya. Kemudian ini juga merchandise inventory. Oke, nanti jurnalnya itu seperti ini, di Ctrl R itu jurnalnya yang muncul seperti ini. 520, 320 dan 200. Benar nggak ya? Ya ini. Jumlahnya 520. Kalau sudah yakin benar, selanjutnya kalian record. Oke. Sudah. Seperti itu untuk mengisi saldo persediaan dan membuat kartu persediaannya. Sekian video untuk kali ini. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.